Tips mempersiapkan dana darurat. Apa itu dana darurat? Dana darurat adalah dana yang kita siapkan yang digunakan saat keadaan darurat. Contohnya ketika kita sakit atau handphone kita rusak, mobil kita rusak, dan keadaan genting yang tidak dapat kita prediksi. Dana darurat ini dikumpulkan 6 kali sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Tips mempersiapkan dana darurat. Yang pertama, tentukan berapa jumlah dana darurat yang kamu butuhkan. Sebelum kamu menghitung berapa jumlah dana yang kamu butuhkan, kamu wajib cek terlebih dahulu pengeluaran rata-rata kamu setiap bulannya. Ketika kamu masih single, jumlah dana yang perlu kamu persiapkan minimal sebesar 3 kali dari rata-rata pengeluaran bulanan. Misalnya, pengeluaran rata-rata bulanan kamu 3 juta, maka kamu harus mempersiapkan dana minimal 9 juta. Kalau kamu sudah menikah dan belum mempunyai anak, minimal 6 kali dari rata-rata pengeluaran bulanan. Misalnya, kamu sudah menikah dan mempunyai 1 anak, jumlah dana darurat kamu sebesar 9 kali pengeluaran bulanan, dan seterusnya. Semakin banyak tanggungan, semakin besar juga dana yang harus kamu persiapkan. Yang kedua, tentukan juga jangka waktu untuk mempersiapkan dana darurat. Kamu bisa tentukan target waktu untuk mencapai target dana yang ingin kamu persiapkan. Dengan demikian, target kamu bisa lebih termotivasi untuk mencapainya. Kamu bisa memprioritaskan tabungan dana darurat terlebih dahulu agar targetnya cepat terpenuhi sebelum mencapai tujuan keuangan lainnya. Yang ketiga, pisahkan rekening dana darurat dari rekening transaksi sehari-hari. Penting untuk kamu memisahkan dana darurat di tempat selain rekening yang kamu gunakan untuk transaksi sehari-hari. Ini bertujuan agar dana tersebut tidak bercampur sehingga uang nggak akan terpakai atau tidak sengaja terpakai untuk kebutuhan rutin kamu. Kamu juga bisa menaruh dana jaga-jaga kamu di produk reksadana pasar uang. Selain lebih menguntungkan dibandingkan menabung di rekening bank, dana tersebut juga otomatis terpisah dengan rekening untuk transaksi sehari-hari. Yang keempat, cari penghasilan tambahan. Selain memisahkan rekening dana jaga-jaga dengan rekening transaksi sehari-hari, kamu bisa mencari sumber penghasilan lain untuk kebutuhan dana jaga-jaga. Kamu bisa mulai berbisnis kecil-kecilan atau mencari pekerjaan sampingan yang hasilnya sebagian besar atau seluruhnya kamu alokasikan untuk mempersiapkan dana darurat. Yang kelima, pastikan penggunaan dana benar-benar kamu pakai untuk hal-hal yang mendesak. Kamu harus memprioritaskan persediaan dana darurat kamu untuk hal-hal yang mendesak. Misalnya, kamu masuk rumah sakit atau belum punya asuransi, ongkos perbaikan rumah akibat bencana, dan hal mendesak lainnya. Jangan sampai kamu gunakan dananya untuk liburan atau beli gadget baru biar tetap up to date. Kamu harus pintar-pintar untuk bedain mana kebutuhan mendesak, mana kebutuhan yang bisa ditunda dulu, atau bahkan cuma keinginan kita saja. Setidaknya, kamu bisa hidup tenang kalau dana darurat kamu aman. Yang keenam, jangan jadikan ngumpulin dana darurat sebagai beban. Kamu harus ingat, dana darurat adalah salah satu upaya untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi darurat yang akan terjadi di masa depan. Jadi, anggaplah dana tersebut sebagai penolong kamu saat berhadapan dengan situasi sulit. Toh kita sendiri juga
yang ngerasain manfaatnya kalau persediaan dana darurat kamu sudah cukup dan merasa aman.